Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 85, sedih. Semua berjalan lancar. Hari ini membuat Demian dan Haikal puas. Sepertinya kerja keras mereka ini akan terbayar dengan penampilan April yang memang lugu dan polos. Demian pun tak banyak protes. Bisanya lelaki dua anak ini selalu mengkritik jika penampilan yang ada dia rasa kurang. Tapi kali ini dia tak banyak komentar, karena Adele langsung yang turun tangan mengatasinya. Ayo dimakan, Pril, ujar Adele tersenyum manis. Saat ini mereka sedang berada di salah satu restoran ternama, dan Demian sengaja memilih private room untuk keluarganya. Karena si kembar ikut, jadi Demian ingin ruangan yang suasananya nyaman untuk anak-anaknya. April menatap makanan di hadapannya. Perasaannya sedih karena dia makan enak. Sedangkan Vino dan ibunya di rumah hanya makan dadar telur yang dia masak tadi pagi. Haikal melirik April, dia seolah tahu apa yang tengah April rasakan saat ini. Sudah pasti perempuan ini memikirkan Vino anaknya. Makan saja dulu, nanti kita bungkus untuk Vino dan ibu, ucap Haikal. April menatap Haikal, hatinya sedikit lega, karena dia sendiri tidak mungkin meminta makanan di hadapannya ini pada Haikal. Adele mengerutkan keningnya, mendengar nama Vino. Siapa Vino? Kenapa Haikal bisa tahu kehidupan April? Sedekat apa mereka? Tapi jika Haikal menyukai April tidak masalah. Toh April juga perempuan baik, pikir Adele. Sayang, si kembar sudah diberi makan, tanya Demian. Sudah, Abang Tama sudah tertidur dengan pengasuhnya. Setelah ini kita langsung pulang saja, sayang. Aku lelah, jawab Adele dan diangguki Demian. April sesekali melirik ke arah Adele. April berpikir kalau Adele memang dari dulu selalu beruntung. Mulai terlahir dari keluarga kaya raya, hingga memiliki suami yang tampan dan baik, serta anak-anak yang lucu. Adele tak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Tapi April juga merasa bahagia jika sahabatnya ini bahagia. Adele pantas mendapatkan kebahagiaan karena dia sadar dari dulu memang perempuan baik hati. Meskipun kaya raya, Adele tidak pernah sombong dan memilih dalam berteman. Kamu sudah menikah, April? Tanya Adele pada April. Sudah, aku punya satu anak, jawab April. Adele menatap Haikal sejenak. Sepertinya mantan suaminya ini akan patah hati, karena April sudah menikah, bahkan punya anak. Ibumu apa kabar? Aku kangen dengan kue buatan beliau. Rasa enak kue buatan beliau masih terasa di lidahku, ucap Adele terkekeh kecil. Dulu saat SMA, April sering membawa kue buatan ibunya untuk dijual di sekolah, dan Adele lah yang menjadi langganan tetapnya. Ibu sakit jantung, Del, dan kini beliau harus rutin minum obat. Astaga, aku tidak tahu, Pril. Maaf. Lalu siapa yang menjaga beliau? Tidak masalah. Vino anakku, dia anak hebat. Dia usia 6 tahun. Dia bisa menjaga ibuku, Del. Aku bangga punya anak sepertinya. Dia seolah tahu akan kesusahanku, jawab April dengan mata berkaca-kaca. Jika bicara anak, dia pasti akan langsung sedih. Suamimu? Tanya Adele penasaran dengan kehidupan April. Kami sudah lama bercerai, sejak usia Vino 8 bulan. Bahkan Vino pun tidak tahu bagaimana rupa ayahnya, jawab April pelan. Dia sedikit malu menceritakan nasib rumah tangganya. Adele terkejut mendengar cerita April. Digenggamnya tangan April, memberikan kekuatan pada sahabat lamanya ini. Haikal pun merasakan kesedihan April. Perempuan juga harus kuat, bangkit. Kamu juga bisa hidup tanpa dia. Biarkan dia yang merasakan kehilangan kamu. Aku yakin kamu wanita hebat. Masih banyak lelaki di luar sana yang menunggu kamu, ujar Adele. April tersenyum kecil mendengar ucapan Adele. Hatinya sudah kebal dengan pengkhianatan suaminya. Justru kini April merasa hidupnya tenang sejak berpisah. Hanya Vino dan ibunya yang membuatnya bertahan saat ini. April sudah berjanji untuk mengabdikan dirinya pada ibu dan anaknya. Bahkan untuk menikah pun tak terpikirkan di benak April. Kebahagiaan ibu dan anakku yang terpenting saat ini, Del, ucap April pelan. Adele bisa merasakan kepedihan April karena dia pernah di posisi itu. Tapi beruntungnya Adele punya Demian yang siap mendukungnya. Bahkan Adele tak sempat merasakan sakit karena posisi Haikal langsung digantikan Demian. Lelaki itu mengambil alih semuanya hingga Adele lupa rasanya disakiti. Bersambung.